Ya, kita masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, ada Pak Kudris Tompul dan juga di Rumah Sakit Sarjito Jogja ada Dr. Kristia Hermawan. Tapi untuk kedua narasumber kita tahan dulu di segmen ini. Kita pantau juga bagaimana kondisi di Surabaya, karena juga ada temuan kasus juga indikasinya serupa. Dan juga nanti kita akan melihat bagaimana pihak apotik ya mengantisipasi himbauan tersebut. Saya ke Sandi terlebih dahulu, kontributor kami di Surabaya. Sandi, sejauh mana perkembangan kasus ini di sana, Sandi? Ya, baik Arif Adil dan Maria. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur, di mana Rumah Sakit Dr. Sutomo ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien dengan gangguan ginjal akut misterius. Baik pemirsa, data Dinas Kesehatan Jawa Timur menyebutkan mulai bulan Agustus hingga Oktober saat ini ada sebanyak 23 anak yang terjangkit penyakit gangguan ginjal akut misterius ini. Dari 23 anak ini, 13 diantaranya meninggal dunia dan 8 dinyatakan sembuh. Sementara masih ada 3 anak yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan 1 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Mereka ketiga anak ini memang masih dalam pantauan intensif tim medis kedua rumah sakit. Di mana keduanya ini merupakan rumah sakit rujukan milik Pemprov Jawa Timur. Anak-anak ini datang ke rumah sakit memang dengan gejala seperti yang sudah diketahui umumnya, bahwa mereka ada gejala muntah-muntah, susah buang air besar, panas gitu, terus juga ada batuk pilek. Sehingga begitu mereka didiagnosa memang ada gangguan ginjal akut misterius. Ya, Arif. Ya, Sandi, apakah kemudian Anda juga memiliki informasi dari ke-23 anak yang dirawat tersebut, mereka memiliki riwayat penggunaan obat sirup yang saat ini disampaikan oleh pemerintah tidak? Ya, dari rilis kemarin bahwa ke-23 anak ini memang dinyatakan mengidap gangguan ginjal akut, namun sejauh ini mereka masih diantaranya masih dalam penelitian tim dokter, termasuk yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini. Ya, Maria. Ya. Dari ke-23 anak tersebut juga apakah ada riwayat penyakit lainnya? Saya ini memang belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan bahwa mereka mempunyai penyakit bawaan atau komplikasi, tapi yang jelas ada gangguan ginjal di ke-23 anak tersebut. Ya, Sandi, mudah-mudahan dengan informasi ini hari ini segeralah mungkin diupdate ya oleh Dinas Kesehatan begitu, atau Rumah Sakit Sutomo juga mungkin dalam hal ini untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan data, keterangan dan informasi begitu ya, Sandi. Kita tunggu bersama, Sandi, kalau gitu informasi ini. Saya pindah ke Yohana Gabriela yang ada di Jakarta. Yohana, Anda ada di toko obat nih ya. Nah, yang ada di kawasan Jakarta. Apa informasi yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa pada pagi hari? Masih terjual tidak sih obat-obat tersebut? Ya, selamat pagi Arif, Maria dan pemirsa di rumah. Dan memang diketahui kemarin dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini sudah merilis obat-obatan yang digunakan oleh pasien penyakit gagal ginjal akut. Dan sebelumnya juga dari Kementerian Kesehatan sudah melarang pengedaran obat sirup khususnya untuk anak dan juga melarang dokter meresepkan obat sirup tersebut. Tapi saya sudah di apotik dan saya memantau langsung, memang di apotik ini tidak terlihat bahkan ada tulisan tidak adanya produk obat sirup. Tapi apakah ada produk obat sirup lain buatan negara lain begitu ya? Kita akan tanyakan langsung kepada pegawai di apotik tempat ini. Sudah ada bersama dengan saya Mbak Elda dan juga Mbak Jasmine. Mbak, izin, ini apakah masih ada obat sirup yang dijual di apotik ini, Mbak? Mungkin dari yang beredar, yang dari import lainnya gitu, bukan dari India tapi dari negara lain gitu, apakah ada gitu? Kalau untuk di apotik kita sendiri, sirup sementara ini diberhentikan dijualnya dulu.
Karena memang sudah ada info dari Kemenkes ataupun BPOM, jadi kita ngikutin arahan selanjutnya sih. Jadi nggak dijual dulu untuk yang sirup. Oh, sama sekali nggak ada ya Mbak ya? Tapi di sini ditulis nih Mbak, ini kan ada tulisannya ya, apoteker kami akan merekomendasikan penggantinya. Nah ini penggantinya apa sih Mbak? Paling sementara yang bisa kita kasih itu tablet. Tablet ya? Iya. Oke. Tapi sejauh ini masih banyak pelanggan yang berusaha untuk mencari obat-obatan untuk anak-anak begitu Mbak? Kalau obat-obatan anak ada sih pasti, karena memang kan musimnya lagi demam, batuk pilek gitu. Paling kita merekomendasikan. Sementara kalau untuk demam itu hanya pakai kompresan saja, kompresan kayak bye-bye fever. Kalau untuk batuk pilek paling kayak salep gitu aja, yang diborehin. Tapi ini kan sebelumnya, sebelum dilarang tentunya obat sirup ini kan ada ya beredar di sini. Nah sekarang karena sudah dilarang untuk sementara, ini kemana Mbak obat-obatnya ini? Kalau untuk di sini sih disingkirin dulu sih. Jadi nggak boleh dijual dulu, sementara disingkirin sampai ada info selanjutnya lagi, baru kita dipajang lagi. Tapi karena ini kan banyak obat-obatan yang sirup, jadi ditaruh di display aja, tapi dihimbau untuk semuanya jangan dijual dulu kayak gitu. Tapi masih ada yang nyari nggak Mbak yang sirup nih? Sirup sih sementara ini masih, tapi kita info lagi kalau emang belum bisa dijual untuk yang sirup. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Elda dan juga Mbak Jasmine atas waktu dan jawabannya ya pemirsa. Memang jika dilihat dari saya masuk ini sudah tertera beberapa kertas yang bertuliskan bahwa tidak menjual produk obat sirup untuk di apotek ini karena memang dari kemarin beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Kesehatan sudah melarang peredaran obat sirup dan juga seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa sudah ada sebanyak 241 anak yang mengalami gagal ginjal akut dengan 133 diantaranya meninggal dunia. Demikian Arif, Maria kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Yona Kabida dan melaporkan langsung dari salah satu apotek di kawasan Ayah, Autis saya kepikirannya begini ya. Tadi nih karena Pak Kudri juga nih tadi yang bicara di awal. Ini kan angkanya kematian terutama hampir sama kayak Kanjuruhan ya. Ada 133, Kanjuruhan 134. Tapi sehari setelah kejadian Kanjuruhan, TGIPF dibentuk. Nah ya kan, Pak Kudri kepikiran nggak? Negara kita hadir nggak seharusnya untuk yang 133 ini? Itu yang Iya, dijawabnya nanti. apple to apple atau Sabar tidak dulu. divaksin ya. Nanti ya Pak ya, usai jeda saat lagi untuk Anda.